Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam kegiatan parenting dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai kegiatan parenting hari ini, alangkah baiknya diawali dengan membaca doa agar apapun yang kita dapatkan nantinya bermanfaat untuk kedepannya. Berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Dapat diakhiri. Dipersilakan untuk ketua panitia menyampaikan sambutan-sambutan. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada para hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di dalam kegiatan parenting pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih pada para panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara pada hari ini. Saya berharap pada kegiatan parenting nanti dapat berjalan lancar dan semoga nantinya apapun yang dapat menjadi sebuah hal yang bermanfaat untuk diterapkan terutama dalam mengasuh sang buah hati agar sang buah hati menjadi anak yang disiplin dan menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan bagi pemateri untuk memulai menyampaikan materinya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai arti pentingnya kedisiplinan pada anak. Pentingnya disiplin bagi anak. Disiplin merupakan cara masyarakat mengajarkan anak berperilaku moral yang diterima oleh masyarakatnya. Tujuan dari disiplin adalah membentuk perilaku yang sesuai dengan kelompok sosialnya. Walaupun demikian, ada orang tua yang takut bahwa dengan menerapkan disiplin akan menimbulkan masalah dalam hubungan dengan anak-anaknya. Oleh karena itu, ada konsep yang bertentangan dengan disiplin itu sendiri. Konsep yang memandang disiplin sebagai konsep yang negatif, berarti sama dengan hukuman. Sedangkan konsep positif sama dengan pendidikan, bimbingan dalam menetapkan disiplin diri dan kontrol diri. Disiplin adalah penting bagi perkembangan anak karena berisi hal-hal yang diperlukan anak. Disiplin akan menambah kebahagiaan, penyesuaian pribadi, dan sosial mereka. Beberapa kebutuhan anak yang dapat dipenuhi melalui disiplin adalah sebagai berikut. 1. Disiplin membuat anak mempunyai perasaan aman tentang apa saja boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, anak belajar mengapa pola perilaku tertentu diterima dan mengapa pola perilaku yang lainnya tidak diterima. Yang ketiga, melalui disiplin anak-anak dibantu untuk hidup sesuai dengan norma-norma sosial. Yang keempat, anak-anak pun akan mengembangkan kata hati untuk membuat keputusan dan pengendalian dari perilakunya. Hal-hal yang penting dari disiplin. Yang pertama, alat untuk membentuk moral. Pengajaran baik dan buruk perlu ditekankan pada alasan mengapa beberapa pola tingkah laku diterima sementara yang lain tidak. Dan penjelasan langsung perlu untuk membantu anak memiliki konsep yang lebih luas. Yang kedua, penghargaan. Penghargaan memiliki nilai pendidikan yang kuat bagi anak jika anak bertingkah laku benar dan dapat memotivasi anak untuk mengulang kembali tingkah laku yang diharapkan. Yang ketiga, hukuman. Sebagaimana penghargaan, hukuman perlu dikembangkan secara tepat. Yang keempat, konsistensi. Disiplin yang baik adalah disiplin yang diberikan secara konsisten. Apa yang benar saat ini juga benar di saat yang lain.
Tingkah laku yang salah jika diulang perlu mendapatkan hukuman yang sama setiap saat. Dan tingkah laku yang benar perlu mendapatkan penghargaan yang sama pula. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 2. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membiasakan kedisiplinan pada anak. Nah, yang pertama, cara mendisiplinkan anak tanpa teriakan dan kekerasan. Mengajarkan kedisiplinan kepada anak dengan menerapkan pola asuh positif harus dimulai sejak dini. Nah, ketika si kecil masih berusia di bawah 5 tahun, Gisela Tani Pratiwi, psikologi anak dan remaja dari Yayasan Pulih, mengatakan bahwa untuk mendidik anak balita, orang tua harus melakukannya dengan menerapkan disiplin positif pada anak tanpa harus mengekangnya berlebihan. Nah, orang tua dapat membantu mengembangkan perilaku teratur yang telah disepakati bersama tanpa harus menggunakan ancaman dan kekerasan. Nah, pasalnya, ketika orang menanamkan kedisiplinan dengan ancaman, maka anak tidak akan mendengarkan apa yang disampaikan. Ketika berkomunikasi dengan si kecil, orang tua dapat menggunakan analogi cara berpikir anak, sebab si kecil biasanya memerlukan proses yang lebih panjang saat mengaitkan beberapa hal. Nah, orang tua juga dapat memberikan pemahaman kepada anak mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh secara nyata dengan memberikan penjelasan logis. Ketika membuat peraturan, orang tua juga harus konsisten dan tegas sehingga anak tidak memiliki celah untuk mencari alasan. Di samping itu, orang tua dapat memberikan contoh nyata sebab anak akan melakukan apa yang sering mereka lihat. Bagaimana jika si kecil terus bersikap keras dengan memukul, merengek, atau menentang? Nah, selain melakukan kompromi, orang tua dapat menerapkan hukuman dengan cara time out atau membiarkan berdiam diri sejenak. Hal ini akan lebih baik daripada memarahinya. Psikologi anak dan dewasa dari Rumah Sakit Royal Progress Nadila Rahman mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam hukuman semacam ini disesuaikan dengan usia anak. Yang kedua adalah cara mengatasi anak yang nakal tanpa memarahi. Nah, cara mengatasi kenakalan anak. Yang pertama itu, kita tetap bersikap lembut. Jika kita bersikap kasar kepada anak, nah, anak akan mengekang. Anak akan membangkang dengan semaunya gitu. Yang kedua, berikan pujian saat bertindak baik. Yang ketiga, memberikan contoh. Nah, memberikan contoh ini seperti kita sebagai orang tua itu harus memberikan contoh dulu, menerapkan hal yang positif kepada anak. Yang keempat, bersikap konsisten. Nah, kita harus konsisten dalam mendisiplinkan anak seperti itu. Yang ketiga, yaitu strategi dalam melatih kedisiplinan. Nah, strateginya yaitu pertama, membiarkan ia belajar mengenai konsekuensinya daripada yang diperbuatnya. Yang kedua, berikan peraturan yang jelas kepada anak. Yang ketiga, sesekali hilangkan fasilitas yang biasa dia dapatkan. Yang keempat, jangan mengungkit kesalahan anak terus-menerus. Yang kelima, luangkan waktu untuk mendengar atas sikap yang si kecil dan Anda lakukan. Yang keenam, yang terakhir itu jangan menggunakan hukuman fisik. Terima kasih. Perkenalkan, saya sebagai pemateri nomor 3. Nama saya Ferdian Olivianto Adi Pratama dengan NIM 2002 1020 5119.
Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang mengajarkan pada anak untuk dapat membagi waktu. Kegiatan utama sehari-harian anak hanya bermain dan belajar. Namun saat ini, anak-anak lebih cenderung ke bermainnya daripada belajarnya. Disinilah salah satu peran orang tua, terutama seorang ibu, sangat penting dalam belajar, yaitu membantu anak-anaknya dalam membagi waktu yang tepat. Karena seorang ibu sebagai ibu rumah tangga dan lebih sering menemani anak dari bangunnya anak sampai tidurnya anak, ketimbang seorang ayah yang lebih dituntut untuk bekerja sebagai pemberi nafkah di dalam keluarga. Di sini saya akan mengajarkan untuk orang tua sekalian 5 cara untuk membantu anak dalam bagi waktu yang tepat. Yang pertama yaitu buat lingkungan belajar yang membuat anak fokus. Setiap anak memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada beberapa anak yang cenderung memiliki sifat pendiam, dan ada beberapa anak yang cenderung lebih aktif. Ada anak yang mengerjakan tugas sekolahnya dengan tenang dan mandiri, dan ada juga yang membutuhkan dampingan dan sedikit bantuan dari orang tua. Jika anak tidak menyelesaikan tugas sekolahnya dalam tepat waktu, maka periksalah kembali dan sesuaikan lingkungan belajar anak. Terutama ciptakan suasana yang tenang saat anak sedang belajar. Hindari kegaduhan di rumah dan jauhkan anak dari jangkauan televisi atau alat elektronik lainnya yang bisa membuat fokus si anak terbagi dan membuat anak tidak menjadi fokus dalam belajarnya. Yang kedua yaitu gunakan alat manajemen waktu yang tepat untuk anak. Menurut sebuah survei yang dilakukan Intel Kanada, ada sekitar 87% anak mengaku bahwa keterampilan manajemen waktu yang sangat penting. Untuk mengatur waktu yang efektif, sangat penting untuk orang tua memiliki alat yang tepat. Ini termasuk jam, arloji, timer, dan kalender atau daftar aktivitas yang harus dilakukan anak sehari-hari. Mendorong anak untuk mengikuti jadwal aktivitas yang tepat dan waktu yang telah ditentukan. Dengan ini, anak akan terbiasa mengatur waktu mereka sesuai jadwal dan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu. Yang ketiga yaitu melatih kedisiplinan anak. Membantu anak meningkatkan disiplin diri dengan memberinya tanggung jawab. Contohnya seperti mengerjakan tugas, baik itu tugas dari sekolah ataupun tugas untuk membantu pekerjaan di rumah. Sebagai orang tua, harus membiarkan anak memahami tanggung jawab yang harus anak kerjakan dan selesaikan sendiri. Dengan begitu, anak akan menemukan caranya sendiri untuk menyelesaikan semua tanggung jawab yang telah diberikan kepada anak. Ini akan membuat anak belajar untuk membagi-bagi waktu agar tanggung jawabnya dapat terselesaikan. Yang keempat, kelola waktu tidur dan asupan gizi anak. Jika seseorang lelah, kedinginan, atau lapar, pastinya tidak akan bisa berpikir jernih atau fokus dalam mengerjakan sesuatu. Begitu juga dengan anak-anak. Sebagai orang tua, harus menyediakan makanan yang bergizi dan menerapkan jam tidur yang tepat, dan hal itu akan membantu menghindari kurangnya tidur pada anak yang dapat mengganggu kegiatannya di sekolah. Anak juga bisa menjadi kurang bertenaga untuk menyelesaikan tugas-tugasnya, bahkan ia tidak akan bisa bermain bersama-sama dengan teman-temannya. Dengan makanan yang bergizi, udara segar, dan tidur yang cukup dapat membantu meningkatkan energi dan fokusnya anak. Maka dari itu, penting bagi orang tua, terutama ibu, untuk membantu anak memiliki waktu tidur yang cukup, serta memenuhi asupan gizi yang sehat untuknya, agar tubuh si anak tetap segar setiap hari. Yang kelima yaitu pantau penggunaan gadget pada anak. Apabila anak sudah menggunakan gadget atau komputer, orang tua harus tetap memantau dan membatasi penggunaannya. Gadget dan komputer atau barang elektronik lainnya dapat menyita waktu anak dan membuat mereka lupa
akan tugas dan tanggung jawab mereka. Jika dibiarkan, maka anak akan cenderung malas untuk melakukan sesuatu yang termasuk untuk mengerjakan tugas sekolahnya. Namun, gadget atau komputer juga dapat membantu anak menyelesaikan tugas sekolahnya. Contohnya untuk browsing misalnya. Dan juga dapat bermanfaat sebagai sarana hiburan bagi anak setelah melewati aktivitas di sekolah yang sangat melelahkan. Sekian penyampaian materi dari saya. Dilanjutkan oleh pemateri nomor 4. Baik, saya dari pemateri 4. Nama saya Damandari Sumastuti. Saya akan menjelaskan tentang dampak negatif pada anak jika tidak disiplin dan manfaat jika anak bisa disiplin. Akibat tidak disiplin. Disiplin berfungsi sebagai alat menyesuaikan diri dalam lingkungan yang ada. Dalam hal ini, kedisiplinan dapat mengarahkan seseorang untuk menyesuaikan diri terutama dalam menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan. Sikap disiplin wajib dimiliki bagi setiap orang, terutama untuk seorang anak. Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap anak. Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku, dan tata tertib kehidupan berdisiplin yang akan mengantar seorang anak sukses dalam belajarnya. Akibat dari sikap tidak disiplin pada siswa bukan hanya pada prestasi di sekolah, namun juga dapat berpengaruh terhadap rasa percaya diri yang menjadi rendah dan sulit untuk merubah diri. Peran orang tua juga sangat penting dan dibutuhkan dalam membentuk disiplin anak. Membentuk rasa disiplin dapat dimulai dari hal-hal kecil seperti bangun lebih pagi dan membuat jadwal apa saja yang akan dilakukan dalam satu hari penuh. Membiasakan diri agar disiplin dapat membuat diri kita lebih positif dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Manfaat kedisiplinan pada anak. Yang pertama, tumbuhnya kepekaan, yaitu manfaat disiplin yang pertama adalah akan tumbuhnya rasa kepekaan terhadap orang lain. Anak yang tumbuh menjadi pribadi yang peka atau berperasaan halus dan juga percaya kepada orang lain. Yang kedua, tumbuhnya kepedulian. Dengan disiplin juga akan membuat anak menjadi mempunyai integritas. Selain itu bisa memikul tanggung jawab, dapat memecahkan masalah dengan baik, serta juga dengan mudah. Yang ketiga, mengajarkan keteraturan. Manfaat yang selanjutnya adalah akan dapat mengajarkan keteraturan. Seorang anak juga akan dapat mempunyai pola hidup yang teratur dan dapat mengelola waktu dengan sangat baik. Yang keempat, menumbuhkan ketenangan. Manfaat yang selanjutnya dapat menumbuhkan rasa ketenangan dengan berdasarkan penelitian menunjukkan tenang atau jarang menangis dapat memperhatikan lingkungan sekitarnya dengan baik. Dia juga akan lebih cepat dalam berinteraksi dengan orang lain dan tahap berikutnya. Yang kelima, tumbuhkan rasa percaya diri. Sikap percaya diri ini berkembang pada saat anak diberi sebuah kepercayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang dapat ia kerjakan dengan sendiri. Yang keenam, tumbuhnya kemandirian. Dengan belajar mandiri, anak bisa diandalkan supaya dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Anak ini juga bisa mengeksplorasi lingkungan dengan cukup baik. Disiplin ini adalah bimbingan yang tepat kepada anak supaya sanggup atau juga mampu menentukan pilihan yang bijak. Yang ketujuh, tumbuhkan rasa keakraban. Dengan kemampuan beradaptasi yang terus diasah, anak juga akan menjadi lebih cepat akrab dan juga ramah terhadap orang lain. Yang kedelapan, bantu memperkembangkan otak. Manfaat disiplin juga secara langsung akan membantu perkembangan otak. Pada saat anak berusia 3 tahun, pertumbuhan otak sangat pesat sekali. Di sini dia menjadi peniru perilaku yang piawai atau sopan. Ia dapat mencontoh dengan sempurna tingkah laku orang tuanya yang sangat disiplin dengan dirinya, akan membentuk kebiasaan serta juga sifat yang positif. Yang ke-9, tumbuhkan sikap patuh. Dengan adanya rasa disiplin ini, secara langsung seorang anak akan menuruti aturan yang ditetapkan orang tuanya atas kemampuan sendiri. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan sikap patuh dalam kehidupan anaknya tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.
Terima kasih bagi para materi karena sudah memaparkan materinya dengan baik. Di sini mungkin dari para audiens ada yang ingin ditanyakan kepada materi yang sudah disampaikan. Dipersilakan yang mungkin ada yang ingin ditanyakan. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Alvanda Evan Muhammad. Pertanyaan saya adalah, menurut Anda, seberapa pentingkah kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Terima kasih Kak Alfa karena sudah menyampaikan pertanyaan. Dipersilakan bagi audiens yang lain yang ingin menyampaikan pertanyaan, mungkin ada yang masih bingung barusan saat dipaparkan materi, atau ada yang ingin ditanyakan mengenai anak-anaknya yang ada di rumah. Selamat siang, boleh bertanya? Baik, Kak Karina, dipersilakan menyampaikan pertanyaan. Oke. Baik, tadi yang sudah dijelaskan dari pemateri ketiga bahwa kedisiplinan itu salah satunya adalah waktu ya, bisa memahami batas-batas waktu. Nah, jadi begini kan apalagi sekarang lagi pandemi ya, anak-anak itu akan lebih merasa cepat bosan sampai akhirnya melakukan kegiatan banyak sekali di rumah. Nah, itu anak kita akan lupa jam waktu tidurnya dengan baik. Nah, pertanyaan saya nih, berapa lama waktu tidur yang diperlukan oleh anak sehingga keesokan harinya tidak sampai mengganggu kegiatannya, terutama kegiatan belajar di sekolah? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menjawab secara langsung ya pertanyaan dari Kak Karina. Menurut survei yang saya sudah baca, itu untuk anak sekitar usia 3-5 tahun itu harus mendapatkan 10-13 jam waktu tidur. Sedangkan untuk usia 6-12 tahun itu harus mendapatkan 9-12 jam waktu tidur setiap harinya. Nah, kurangnya waktu tidur dapat membuat anak menjadi kurang fokus dalam kegiatan belajar yang dikarenakan tenaga yang diperlukan itu sangat kurang pada saat melakukan kegiatan tersebut anaknya. Dan juga dapat memberikan imun tubuh yang lebih lemah daripada orang yang lebih banyak tidur begitu. Karena imunnya itu akan lebih tebal. Begitu. Bagaimana mungkin masih ada yang dibingungkan? Tidak, terima kasih sudah cukup. Baik, terima kasih. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan? Oke, izin bertanya. Ya. Silakan. Maaf, saya salah dulu. Saya mau menjawab pertanyaan dari Ivan yang bertanya pentingkah kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya kedisiplinan sangat penting karena kedisiplinan meningkatkan semua aspek kehidupan kita. Disiplin ibarat penyakit menular. Saat Anda disiplin dalam satu hal, misalnya melakukan pekerjaan rumah tepat waktu, Anda akan menjadi terbiasa dan hingga tanpa sadari Anda menerapkan kedisiplinan dalam pekerjaan. Begitu. Bagaimana, Ivan? Sepertinya Kak Alfa mungkin sebenarnya jelek, bisa dilanjut saja. Untuk yang ingin bertanya.
Dipersilakan bagi para audien yang ingin bertanya kepada para pemateri. Permisi, saya izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rika Yulia dengan NIM 5005. Seperti apakah contoh penerapan pendisiplinan anak tanpa adanya kekerasan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Rika. Mungkin ada yang bisa menjawab di sini para pematerinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rika. Dengan jawabannya yaitu, menurut saya orang tua kan dapat memberikan pemahaman kepada anak mengenai perilaku yang boleh dan tidak boleh secara nyata. Nah, dengan memberikan penjelasan yang logis dan menyampaikan secara baik. Nah, misalkan, "Nak, jangan ya. Nak, itu tidak boleh dilakukan." Nah, seperti itu. Gimana, Erika? Iya, sangat membantu sekali jawabannya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dipersilakan bagi para audien yang bertanya. Mungkin masih ada yang ditanyakan kepada para pemateri. Oke, izin bertanya. Saya Elisa Ayardana, mau bertanya, bagaimana peraturan yang jelas agar anak tersebut disiplin? Sekian, terima kasih. Baik, sama-sama Kak Elis atas pertanyaannya. Silakan bagi para materi untuk menjawab pertanyaan dari para audien. Baik, di sini saya langsung menjawab pertanyaan dari Elis Ayu Ardana, yang jawabannya berkonsistenlah dalam aturan. Sebagai contoh, jika kita melarang anak bermain HP terlalu lama, kita juga harus memberi contoh bahwa orang tua juga tidak terlihat bermain HP terus-menerus di depan anak. Ini dapat melatih anak agar ia tidak bingung mengapa peraturan tersebut hanya berlaku untuknya saja. Bagaimana, Elis? Oke, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih bagi para audien yang sudah bertanya. Kami dari para materi mengucapkan terima kasih atas berpartisipasinya para audien dalam kegiatan parenting kali ini. Sebelum kita tutup kegiatan parenting kali ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa bersama-sama, membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Para pemateri, jika ada salah kata atau kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.